Seperti apa capaian dan juga prospek investasi di Indonesia? Saat ini kami telah terhubung bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Selamat pagi Pak Luhut, apa kabar Pak? Baik, Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya Pak. Ini kan sudah memasuki semester 2. Seperti apa sih Pak capaian kinerja investasi di sepanjang semester 1? Apa saja sih Pak sektor-sektor yang paling banyak diminati oleh investor? ya sampai sekarang saya kira kan pencapaiannya itu menurut saya ya baik sekali, bukan baik aja, baik sekali mungkin kalau kita bandingkan banyak negara-negara lain di sekitar kita maupun secara global ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan kita itu kan 3 kuartal terakhir ini kan di atas 5% ya. Kemarin 5, ya kuartal sekarang ini kan 5,44%. Angka yang menurut saya tidak mudah juga dicapai karena keadaan perang Ukraina, kemudian keadaan COVID masih ya seperti Cina ada masih yang lockdown itu membuat ekonomi Cina juga menjadi tumbuh kan agak kecil 0,4%. Jadi ini saya pikir berdampak kepada semua dunia. Tapi pada Indonesia masih dilihat bahwa kita tuh dibandingkan negara-negara lain di dunia ini pertumbuhan kita per kuartal ini masih termasuk yang terbaik. Jadi kita tidak ada kekhawatiran yang berlebihan, tapi tentu kewaspadaan kita juga harus tinggi karena dua hal akibat perang Ukraina ini yang belum tahu kapan selesai itu pasti berpengaruh terhadap energi dan juga terhadap pangan dunia. Nah kita bersyukur sampai hari ini soal pangan saya kira kita masih sangat oke, tapi itu pun tetap kita waspada. Nah, dengan energi kita juga sangat mewaspadai karena subsidi kita pada energi cukup tinggi lebih dari 300 triliun. Nah, subsidi overall saya kira juga tinggi yaitu 502 triliun. Memang ada yang tanya kenapa masih kita lakukan subsidi nih? Ya kan sayang angka uang seperti itu. Kita tahu, paham itu. Tapi ya, kita masih memilih. Jadi semua itu kan ada pilihan-pilihan ya. Jadi tidak bisa hanya melihat satu angle saja. Kita harus lihat banyak angle lain dari hal ini. Nah untuk itu kita lakukan efisiensi di mana-mana. Efisiensi dalam digitalisasi semua kegiatan-kegiatan kita. Misalnya seperti nanti saya jelaskan juga e-katalog. Seperti misalnya melakukan hilirisasi lebih dalam lagi sehingga ekspor kita tinggi, kemudian juga tambah tinggi maksud saya, dan juga kemudian misalnya kita lihat seperti masalah minyak goreng. Ternyata kita di minyak goreng akan kita audit, kita akan banyak sekali menghemat, ya sangat banyak menghemat. Nah ini saya kira membuat revenue negara juga tambah, itu akan juga saya kira berpengaruh terhadap kerjaan ini. Oke, artinya bisa dikatakan capaian investasi kita cukup impresif ya Pak, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini berbagai Memang kita, dunia. ya kalau investasi kita lihat dari dan data-data yang ada ini memang kita tinggi ya. Jadi 39%, ya, 0,7 gitu untuk PMA. Dari segi sektor-sektor apa sih Pak yang dari berbagai sektor nih yang tengah diupayakan oleh Indonesia? Ada saya lihat pertambangan tinggi karena sektor ini punya nilai tambah. Nah ini kadang-kadang orang kemarin Presiden sudah menjelaskan ya di PPAD, acara silaturahmi dari purnawirawan TNI. Nah nilai tambah dari hilirisasi seperti nikel ore itu tinggi sekali, bisa lebih sampai berapa belas kali, mungkin sampai di ujung ini mungkin sudah beberapa puluh kali. Nah itu juga banyak tidak dipahami. Nah, tapi setelah 7 tahun ini kita lakukan, dampaknya sekarang sangat besar. Itu terlihat dari ekspor kita selama 26 bulan terakhir ini kan semua tinggi. Ya belum pernah ekspor kita selama 26 bulan itu surplus. Baru kali tahun ini, baru kali periode ini. Jadi itu itu parameter-parameter yang ada untuk kita melihat ekonomi Indonesia. Oke, Pak Luhut, kalau ngomong-ngomong soal hilirisasi, sebetulnya upaya apa sih yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengenjot investasi hilirisasi komoditas ke depannya nih, di tengah keinginan Presiden Joko Widodo yang memang ingin menyetop ekspor raw material atau yang bernilai tambah begitu? Karena kita tahu bahwa hilirisasi ini kan nilai investasinya tidak sedikit, Pak.
Ya, itu sebabnya sejak 6-7 tahun lalu, ya Presiden itu mendorong betul hilirisasi ini. Hilirisasi ini kan seperti misalnya saya beri contoh nikel ore ya. Nikel ore itu kan kita proses demikian rupa sehingga menjadi misalnya menjadi iron steel. Itu aja sudah naik 10 kali nilai tambahnya. Kita masuk nanti prekursor, masuk dari katode, dan masuk nanti sampai pada lithium baterai, sampai kepada mobil listrik misalnya. Itu saya nggak tahu berapa puluh kali itu nanti naiknya. Nah itu menciptakan juga lapangan kerja, ya lapangan kerja nggak tahu berapa juta sekarang lapangan kerja tercipta di situ. Pendidikan, karena politeknik sekarang di dekat-dekat industri itu kita bangun. Kenapa? Karena kita harus latih orang untuk menggantikan tenaga-tenaga asing itu. Dan itu sedang berjalan. Dan kemudian kita melihat lagi, bangun politeknik ternyata SMA-nya kurang berkualitas. Sehingga ajak anak daerah yang tidak masuk awal-awalnya ini. Akhirnya masuklah misalnya seperti Morowali itu, ada yang dari Manado, Ujung Pandang, segala macam. Mereka kurang kebagian. Kita perbaikin lagi SMA-nya. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, kita sudah memiliki politeknik yang baik, kualitas pendidikan yang lumayan di Indonesia Timur di daerah-daerah terpencil. Nah itu membuat ekonomi daerah ini bagus. Sekarang kalau Anda lihat misalnya di room control dari misalnya katakanlah Morowali itu ada berapa puluh industri itu, bukan satu. Itu mungkin dari dulu atau saya pertama-tama lihat itu 10-1. Satu Indonesianya, 10 orang asingnya. Sekarang udah terbalik. Hanya satu asingnya, lainnya itu sudah Indonesia. Malah ada jam-jam tertentu, semua sudah orang Indonesia. Oke, jadi ini sebagai bantahan juga ya Pak, kalau banyak TK-TK asing ya Pak ya? Ya itu saya kira pembodohan kalau saya sekarang berani bilang. Kita tuh sudah mulai leapfrog memang. Ya tidak bisa diungkirin, ya memang sekarang ini Tiongkok itu yang membantu kita melakukan leapfrog teknologi dalam bidang ini. Dan itu sekarang kita bangun sekolah-sekolah misalnya metalurgi. Itu kita bangun, kita kerjasama dengan banyak universitas supaya apa? Ini kan industrinya satu, bukan hanya Morowali. Nah itu butuh tenaga itu ke depan. Nah sekarang di Tiongkok itu kan juga ongkos kerja sudah makin mahal. Dan dia lihat Indonesia ini ternyata mampu. Ya, sekarang mereka menawarkan dan itu semua sedang berjalan sekarang ini. Jadi sekali lagi tidak ada pekerjaan seperti ini, pekerjaan satu malam selesai atau setahun atau 2 tahun, bisa 5 tahun sampai 10 tahun. Dan itu saya kira buahnya sekarang sudah mulai kita rasakan. Di mana di tengah-tengah keadaan ekonomi yang susah ini, kita masih salah satu negara yang bisa survive dengan baik. Oke. Pak Luhut, ngomong-ngomong soal hilirisasi, kita tahu juga bahwa nikel ini kan Indonesia produsen terbesar begitu di dunia. Dengan potensi yang ada saat ini, beberapa waktu terakhir kan dikabarkan bahwa Tesla dan juga Foxconn akan berinvestasi di Indonesia khususnya terkait dengan ekosistem kendaraan listrik. Nah, seperti apa sih Pak update-nya hingga saat ini? Ya kalau sekarang tuh kita lihat Foxconn saya kira udah masuk kan, tinggal dia memperbesar jumlah investasinya di sini. Saya kira itu tidak jadi isu lagi. Ya. Ford sudah masuk, sudah tanda tangan perjanjian. Itu lebih dulu sudah kira-kira 3 minggu yang lalu. Berapa Pak nilai investasinya kalau Ford? Saya belum tahu jumlah investasi itu, kira-kira angkanya mungkin beberapa $2,5 miliar kira-kira ya. Mungkin angkanya bisa lebih besar dari itu lagi karena ini angka dia pertama masuk ya. Nah, kemudian VW dari Jerman. Ya, kebetulan VW ini juga join dengan perusahaan Tiongkok yang ada di sini, yaitu Huayu. Kemudian ada BASF dari Jerman juga. Kemudian Tesla ini kami masih negosiasi terus, karena Tesla ini masih sibuk dengan urusan dalam negeri dia, yaitu dengan masalah Twitter dan semua. Tapi mereka sudah juga membeli sekarang, nah itu yang bagus. 2 produk dari Indonesia, dari Huayo, satu lagi dari mana, dia sudah tanda tangan kontrak untuk 5 tahun. Jadi dia sudah mulai masuk situ. Jadi tahap pertama sudah dia masuk. Nanti kita lihat lagi. Nilai kontraknya berapa tuh Pak Luhut? Untuk membuat lithium baterai dia. Untuk lithium baterai dia. Oke, itu lokasinya di mana Pak?
Morowali itu kan seperti saya bilang tadi ada berapa belas industri di sana itu. Nah itu dia sudah engage salah satu, itu kontrak dia mungkin sekitar 5 miliar dolar atau sekitar itu.